Puji nama Tuhan bahwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Bahwa kita, karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka kita mendapatkan hidup. Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka kita mendapatkan terang dunia itu. Kita menjadi terang di dalam kehidupan kita. Karena itu kita mendapatkan tugas dari Tuhan juga untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan tema, jangan takut karena Dia bangkit. Jangan takut karena Yesus bangkit. Karena itu, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Markus 16, ayat 1 sampai dengan 8. Markus 16, firman Tuhan ini tidak asing lagi, sering dibacakan, tetapi setiap firman Tuhan selalu baru setiap hari. Karena itu mari kita buka di dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8 dan nanti kita lanjutkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan 58. Apabila sudah mendapatkannya, katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan ini. Kita bacanya bergantian ya. Saya ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara ayat 2 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya menyampaikan dari minggu ke barat berita yang kudus dan taat dan dirasakan tentang keselamatan yang pasti. Amin. Mari kita lanjutkan 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56 sampai 57. Sudah ketemu? 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberitakan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita lanjutkan ya. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan kita selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sabda Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik yang di sini maupun yang di rumah-rumah atau lagi dalam perjalanan dimanapun saja Bapak Ibu Saudara berada. Karena itu mari kita belajar. Seringkali manusia merasakan ketakutan. Betul nggak? Ketakutan waktu COVID yang sudah berlalu itu membuat orang ketakutan. Bahkan takut mati. Saudara, siapa yang tidak takut mati? Angkat tangan. Nggak ada yang berani kan? Saya juga takut mati. Makanya kalau sakit, Bapak Ibu Saudara pergi kemana? Ke dokter. Walaupun nantinya waktu diobati dokter, keadaan tubuh kita mungkin tidak seperti biasa seperti ini. Mungkin ada cacatnya, atau mungkin kalau kecelakaan, ada yang tangannya patah dan sebagainya. Tangannya patah dan dia harus diamputasi yang kena gula. Tapi tetap aja mereka takut mati. Benar gak? Kenapa? Diobati terus supaya apa? Sehat.
lagi kan. Nah, juga mungkin juga usaha yang kena PHK atau sulit pekerjaan, apalagi saat-saat ini yang minyak goreng katanya melambung tinggi. Tapi saya sudah mendengar berita dari Pak Jokowi, ya, itu tanggal 21 kalau nggak salah, tanggal 20, mulai tanggal 21 April, bahwa minyak tidak boleh diekspor. Harus mencukupkan minyak goreng itu untuk dalam negeri dulu. Wah, luar biasa ya Presiden kita. Nah, ini juga membuat apa? Kita senang. Tapi orang-orang sudah pada ketakutan. Ketakutan untuk tidak bisa goreng. Bahkan ada cara-cara yang dibuat lagi oleh manusia supaya apa? Goreng tidak usah pakai minyak, pakai daun pisang dan sebagainya. Sehingga apa? Rupanya ketakutan-ketakutan kadang-kadang membuat kreatif. Orang-orang menjadi kreatif. Tapi juga ada ketakutan yang positif. Nah, ini ketakutan negatif berarti takut mati, takut sakit, takut apa lagi? Oh, takut hantu, ya kan? Takut setan, ya kan? Nah, ini. Tapi yang positif adalah takut Tuhan. Nah, saudara mau yang mana? Takut Tuhan kan? Karena itu, di sini firman Tuhan mengatakan ya, tema yang saya berikan, jangan takut karena dia bangkit. Yesus bangkit. Kenapa saudara? Di sini mari kita belajar. Tadi kalau kita sudah baca di dalam 1 Korintus 15, ayat 55 sampai 57, dikatakan di manakah maut? Ya toh? Di manakah sengat maut di situ? Mari kita buka lagi. 1 Korintus 15 ayat 55. Tapi sebelumnya ayat 54 saya bacakan. Dan sesudah yang dapat binasa, ia mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati, ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini kita diajarkan firman Tuhan di sini bahwa kita oleh Yesus Kristus maka kita menang atas apa? Maut. Tadi kan saya bilang orang takut mati. Di sini Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Kematian itu kematian kekal. Beberapa hari yang lalu saya ziarah ke makamnya kakak ipar, ya. Di situ banyak sekali kubur-kuburan, bahkan ada kuburan yang sudah tergusur dan sebagainya. Ada lagi supaya terpelihara itu kuburan. Jadi berbincang-bincanglah kami, ada kuburan yang harus dibayar setahunnya berapa supaya kuburan itu tidak hilang. Ini padahal orangnya udah nggak ada di situ, betul nggak? Nah, kalau matian kekal itu kan jasmaninya hancur dengan tanah. Karena itu setiap kali kalau kita ke pemakaman menguburkan orang meninggal, pasti hamba Tuhan pendeta berkata apa? Dari debu kembali ke debu. Artinya tubuh kita yang jasmani ini akan hilang, saudara. Makanya ada orang bingung, loh kalau aku nanti mati gimana ya? Minta dikremasi, minta dikuburkan, terserah. Mau apa, saudara? Karena apa? Ada juga yang kecelakaan, betul nggak? Ada yang tenggelam ke laut. Gimana caranya? Ya kan? Tapi intinya tubuh jasmani kita ini mati, hilang begitu aja, kembali ke tanah. Tetapi yang nggak bisa mati apa? Roh kita. Di sini firman Tuhan mengatakan, ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus mati dan dikubur hanya 3 hari dan bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kematian kekal. Sehingga apa? Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Karena itu firman Tuhan selalu berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya loh.
Tapi betapa banyaknya orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Betul nggak? Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, aku ini jalannya ke surga. Kamu mau cari jalan ke surga, tapi nggak tahu jalannya. Aku tunjukin, tapi kamu nggak mau terima. Padahal aku sudah menang atas maut. Aku sudah mengalahkan semua. Ini makanya, karena itu kita bersyukur, kata firman Tuhan ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus. Iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Karena itu firman Tuhan yang pertama, kita bisa belajar, yaitu jangan takut karena dia bangkit dari kematian, karena sudah mengalahkan maut, yaitu kematian kekal. Sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ini yang pertama. Lalu mari kita belajar yang kedua. Mari kita belajar kedua, mari kita buka lagi di dalam Markus tadi. Markus 16. Markus 16 ayat 3 dikatakan di situ. Ya, mereka berkata seorang yang lain kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Terus apa katanya? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Yang kedua, kita bisa belajar, jangan takut karena dia sudah bangkit, karena Tuhan membebaskan kita, membuka jalan kita dari persoalan kita. Wanita-wanita ini ya, kalau kita sudah baca tadi di dalam ayat 1, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome mau tujuannya ke kubur itu untuk apa? Merempahin Tuhan Yesus yang dikubur, ya kan? Esok harinya mereka merempahin itu dikasih, jadi kayak dibalsemin tubuh Tuhan Yesus supaya awet gitu loh, supaya tidak cepat busuk dan sebagainya. Kalau sekarang ini kita diformalin ya, biar awet, tapi formalinnya bagus gitu. Makanya rempah-rempah yang dibeli pun mahal itu. Nah, ini mereka ada hati untuk datang ke kubur Tuhan Yesus untuk merempahin. Bapak-bapaknya mana, saudara? Tidak, takut mereka semua, mereka berkumpul, mereka diam. Tapi wanita-wanita ini memberanikan diri. Itulah saudara, itu ada pelajarannya. Kenapa wanita? Ini karena apa? Wanita itu diciptakan dari apa, saudara? Tulang rusuknya daripada laki-laki. Artinya wanita itu kuat, saudara. Kuat. Dia itu kalau dilemparkan, kalau tulang dilemparin ke anjing, di sini banyak anjing, ya kan? Dilempar anjing, tulang itu pamannya tulang sapi gitu ya. Dilempar ke anjing, apa dia? Kain-kain. Tapi kalau laki-laki diciptakan dari apa? Debu tanah. Nah, debu kalau kena angin gimana, saudara? Terbawa, terbang. Artinya apa? Rapuh. Makanya perlu tulang. Nah, inilah Tuhan begitu indahnya menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia bahwa wanita dari tulang rusuk pria. Kenapa ini wanita dulu yang datang? Dengan persoalannya, wanita sering banyak masalah. Ya, persoalan banyak dihadapi, apapun persoalannya, kadang-kadang tidak berani cerita. Dan di dalam kebiasaan orang Yahudi, mereka itu wanita tidak diperhitungkan, tidak ada gunanya, diremehkan, tidak ada artinya. Jadi yang diperhitungkan adalah pria atau laki-laki. Tapi di sini wanita-wanita dengan tulus dia datang. Ada masalah di dalam perjalanan. Tadinya waktu mau merempahin mereka tidak berpikir sama sekali. Kalau di situ ada batu besar yang menutupi daripada kuburan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada di dalam. Mereka tidak berpikir, tapi waktu mulai berjalan, mereka baru berpikir, oh iya ada batu besar yang harus digulingkan. Kita nggak kuat, bukan hanya batu besar yang digulingkan, tetapi di situ juga ada tentara-tentara. Bahkan di situ ada segel atau meterainya kaisar. Jadi tidak bisa sembarang orang bisa masuk. Persoalan terjadi. Bukankah kita demikian?
sering kadang-kadang mendadak kita mendapatkan persoalan yang sulit kita selesaikan. Tapi apa yang terjadi ketika mendekat ke kuburan itu, kuburannya sudah terbuka. Nah, demikian juga kita. Kalau kita menghadapi pergumulan, baik anak muda yang kuliah, baik anak muda orang tua yang kerja, tadinya enak-enak kerja, tiba-tiba di kantor, tadinya kerjaannya hanya satu tumpuk, tiba-tiba datang ke kantor, udah dikasih 3 tumpuk kerjaan, langsung dia mikir stres. Makanya kalau di TV dibilang apa? Oh, pusing 7 keliling. Akhirnya dia apa? Suruh minum promah, ya kan? Itu rupanya promah itu nyangkutnya dari perut sampai ke otak. Nah, ini artinya apa? Persoalan selalu ada. Mungkin, oh, ini rumahku ini. Tadi sebelum ibadah ini ngobrol-ngobrol dengan Ibu Naomi. Rumah udah mulai mau roboh. Bagaimana ini? Persoalan datang. Tapi apa? Kalau kita yakin, percaya dengan iman. Ingatlah, Tuhan punya waktu. Tuhan bisa bangun dengan caranya yang luar biasa. Seperti batu tadi yang menutupi tiba-tiba sudah terguling. Bahkan bukan hanya itu. Waktu wanita itu datang dan masuk, dilihatnya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Tambah ketakutan, saudara. Kemana ini Tuhan Yesus ini? Mau rempah-rempah, ya toh? Kurempahin tapi nggak ada. Tapi ada 2 orang laki-laki berbaju putih. Tadi kan ya kita udah baca. Nah, sudah itu apa? Dia katakan, Yesus yang disalib itu, yang dikubur sudah bangkit. Wah, luar biasa. Jangan takut karena dia sudah bangkit, maka persoalan sesulit apapun Tuhan bisa kasih jalan keluar. Amin. Batu yang menutup itu bisa terguling, saudara. Ada mujizat-mujizat banyak yang terjadi. Karena apa? Kuasa Tuhan tidak terbatas dengan keadaan kita. Kita sering berpikir bagaimana ini dengan biaya anak sekolah. Oh, bagaimana ini dengan ekonomi saat ini. Bagaimana dengan COVID-19. Bagaimana dengan bangsa kita ini di tahun 2024 yang akan pemilihan. Siapa kira-kira yang jadi presiden? Karena semua akan terjadi juga kepada kita presidennya nanti siapa yang akan menjadi presiden, ya kan? Karena itu ingat, ada Tuhan. Jangan takut karena Tuhan, dia akan menyelesaikan masalah kita. Amin. Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi segala persoalan kita. Karena itu mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus kuat iman bahwa Tuhan pasti buka jalan. Tuhan punya waktu. Mari kita belajar yang ketiga. Kita lihat di situ pasal 16 ayat 8 dikatakan apa di situ? Mari kita baca 8b dan juga ayat 20. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau kita lihat ayat 17, tanda-tanda itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah yang Tuhan lakukan. Jangan takut karena dia bangkit, maka hidup kita berubah. Yang tadinya takut menjadi berani. Kalau kita lihat ini, dengan singkat disampaikan artinya apa? Di situ disingkatkan gitu. Karena kalau ditulis semua nggak cukup. Jadi dipersingkat di situ kepada Petrus dan teman-temannya.
Yaitu dikatakan di sini, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari apa? Timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang apa? Keselamatan yang kekal. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, jadi Tuhan Yesus sendiri juga memberitakan tentang kebangkitan dirinya. Contohnya waktu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada Thomas, ya kan? Kalau Thomas bilang apa? Murid-muridnya juga memberitakan. Murid-muridnya berkata kepada Thomas waktu murid-muridnya lihat kubur kosong, lalu mereka bilang apa? Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas bilang apa? Sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas paku yang Tuhan disalib, aku tidak akan percaya. Nah ini orang yang selalu pengen bukti, ya kan? Tapi apa? Tiba-tiba, coba inilah menunjukkan Tuhan Yesus yang berkuasa ya. Itu pintu waktu mereka kumpul dikunci loh. Tapi tiba-tiba Tuhan masuk. Seharusnya ketika Tuhan Yesus masuk, tanpa buka pintu, orang seharusnya sudah sadar, benar nggak? Tapi seringkali manusia nggak sadar. Sudah terima mujizat, mau mujizatnya, Yesusnya nggak mau. Benar nggak? Didoakan sembuh. Oh, terima kasih ya, sudah didoain sembuh. Tapi Yesusnya, dia nggak mau terima. Nah ini sering terjadi, ya kan? Nah ini juga, Thomas, Tuhan Yesus masuk tanpa permisi, tanpa ketok pintu. Masuk ke situ, langsung apa yang Tuhan lakukan? Dia langsung datangi Thomas. Dia mecah-mecahkan roti. Sebelumnya Tuhan pecahin roti. Di situ udah tandanya. Akhirnya di situ murid-muridnya tahu, oh ini Tuhan. Tapi yang kedua apa? Akhirnya dia datanya, Thomas, masukkan tanganmu. Jarimu itu. Oh, belum sampai Thomasnya mencucukkan tangan langsung. Oh Tuhan, ampuni saya. Ya, inilah kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dia Tuhan, saudara. Dia bukan manusia biasa, tapi dia Tuhan. Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena itu selalu ada mujizat di dalam Tuhan Yesus. Tidak berarti kita selalu minta mujizat, tetapi setiap hari pun kita tidak minta mujizat, kita menerima mujizat. Kalau saudara bisa nafas, itu mujizat, saudara. Coba kalau saudara gitu, nafasnya tersengak-sengak, langsung apa? Oh, cari oksigen. Oh, gimana ini? Gitu. Ya kan? Bingung. Seperti saya waktu kemarin ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, 3 hari yang lalu, itu tiba-tiba waktu saya pulang, selesai ngantar Bapak, dan akhirnya Bapak naik Grab karena pecah ban, itu pulang, saya nggak sadar, tiba-tiba kepala itu munyer-munyer, dunia ini berputar, saudara. Udah dunia berputar, napas saya itu kayak 1-2 gitu. Akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus, apa aku mau mati nih gitu, sampai begitu. Tuhan Yesus, apa aku mau mati nih, Tuhan tolong saya, dalam nama Yesus penyakit ini pergi. Akhirnya saya teringat harus minum banyak. Kalau aku nyuruh orang minum banyak, kenapa aku sendiri nggak minum banyak? Akhirnya saya minum banyak-banyak, saudara, dan akhirnya tertidur. Rupanya kecapean, semalam nggak tidur, takut Bapak nanti terlambat gitu loh, pergi ke kereta api seperti itu, mau pergi keluar kota. Nah inilah yang terjadi, saudara, bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada mujizat. Kesembuhan bisa terjadi karena Tuhan berkuasa atas maut, yang pertama, karena Tuhan Yesus berkuasa atas persoalan kita, ya, karena itu kita tidak perlu takut. Dan ini Tuhan berkuasa itu, kita diberi kuasa, ada tanda-tanda yang menyertai kita. Kuasa Tuhan Yesus itu kita gunakan untuk bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, kan ada lagunya itu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi. Nah, yang bersaksi, kalau bersaksi bagaimana? Bersaksi itu kita katakan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia tidak mati terus.
Kalau dia mati terus, sia-sia aku percaya kepada Tuhan. Nah, karena itu bersaksi bahwa kita sudah ditebus dosa-dosa kita. Karena itu kita bersaksi, yaitu menyatakan bahwa kita berkuasa atas setan-setan. Karena apa dikatakan? Bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Karena itu jangan takut. Karena dia telah bangkit bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Mengalahkan maut, kematian kekal, memberi jalan keluar bagi persoalan kita. Yang kedua, yang ketiga, menyertai kita untuk kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Yaitu Roh Kudus yang ada dalam kita. Mari kita berdoa.